Baik, selamat malam seluruh. Nama saya Bonaventura Diandra Kurniawan. Saya dari TRA 24 dari kelas B Praktikum dengan NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur seperti assembly yang ada di SolidWorks. Nah, untuk pertama-tamanya kita bisa buka file assembly itu bisa dari part atau assembly duluan. Mungkin kita mencoba dari assembly dulu. Nah, kalau di assembly ini, kalau udah masuk sini kita tinggal nambahin aja part yang sudah ada, misalkan seperti ini. Sudah masuk seperti ini, kita coba masuk ke sini. Nah, di sini untuk mencetnya langsung aja ke sini, browse, nyari yang udah ada, yang ada di dokumennya. Misalkan di sini udah ada nih. Terus di sini opening assembly file. Nah, di sini udah ada. Nah, terus juga misalkan nih, kalau misalkan kita buka file pertama kali buka file, misalkan kita pengen buka yang browser kali ini. Nah, nantinya otomatis part yang ini tuh dia bakal jadi fix part atau akan jadi part base partnya. Nah, base partnya itu maksudnya apa? Jadi basicnya. Jadi awal mula partnya sebelum dibuat. Nah, nanti ketika sudah fix seperti ini, kita tinggal menambahin komponen-komponen yang mau kita tambahin. Misalkan di sini ada square. Nah, bedanya apa? Nah, kalau square ini kan karena dia ditambahinnya setelah yang fix ini masih bisa digerakin loh. Nah, kalau ini nggak bisa digerakin karena dia sudah dimasukkan di awal. Jadi dia udah jadi fix part atau misalkan kita bahasakan sebagai base part ibaratnya seperti itu. Oke, lanjut. Kita bakal lanjut ke penjelasan standar-standarnya. Dari sini untuk di SolidWorks ini dia itu ada match. Nah, match-nya ini dia itu ada 3, ada yang namanya standard match, ada yang namanya advanced match, dan juga mechanical match. Nah, untuk sekarang kita akan memfokuskan terlebih dahulu di standar match terlebih dahulu, di mana itu ada coincident, paralel, perpendicular, tangen, konsentrik, dan juga log. Nantinya bakal dijelaskan satu-satu. Nah, yang pertama kita bakal coba dari coincident, paralel, dan perpendicular dulu. Nah, sekarang kita coba dulu untuk memakai filenya. Kita coba tambahkan dulu komponen yang kita punya di sini. Misalkan kita punya di sini base-nya ini, maka kita pakai base-nya ini aja. Nah, coba kita masukin komponen. Misalkan kita di sini pakai rectangle. Misalkan taruh di sini random aja. Terus tambahin lagi tadi karena error sepertinya. Kita tambahin dari yang lain sebentar. Misalkan kita pakai yang square ini. Nah, di sini kita coba jadi kita harus masukin ke sini ya biar dia bisa jadi satu kesatuan di assembly bahasanya. Nah, gimana caranya? Kita di sini pakai fitur mate. Nah, di sini kita coba misalkan kita mau paralel di sini. Nah, misalkan kita kasih relasi paralel di sini. Nah, dia tuh bakal mengikuti seperti ini karena memang sini kan bakal sejajar ibaratnya karena paralel kan sejajar. Nah, ini misalkan lebih lagi nih, bentar, coba sini. Nah, misalnya kita pindah-pindah dia itu bakal tetap sejajar sama yang ini karena sudah ada relasinya di sini. Misalkan sini sama sini kan, jadi si paralel misalkan. Nah, sini dia bakal lurus, sudah tegak lurus. Nah, gimana caranya supaya dia bisa connect ke sini. Nah, sebelum itu aku coba jelasin dulu perpendicular itu apa. Perpendicular itu ibarat tegak lurus. Jadi nanti ketika ada suatu face yang kita masukkan, kita relasikan, itu nanti bakal tegak lurus sama yang ininya. Misalkan gini. Nah, misalkan gini kan, ini kan perpendicular nih. Oke. Kita coba di bawah ini. Oke, untuk masukin ke sini aja, kita considerkan aja supaya dia bisa masuk partnya. Nah, misalkan kita pengen considerkan titik ini ke titik ini. Nah, itu consider. Nah, dia bakal nyatu. Cuman ini dia masih bisa digini-giniin karena belum sepenuhnya nyatu kan. Nah, gimana caranya supaya bisa nyatu? Nah, cara kita kasih sini lagi nih, relasi sebelah sini. Titik sini dengan titik sini. Nah, itu consider kan. Nah, ini udah nggak bisa digerak-gerakin karena jadi fix satu part gitu. Aman yang sini. Oke, sekarang lanjut kita coba masukin yang ini ya. Nah, di sini untuk masukin segitiga ini kita sejajarin dulu mungkin ya. Nah, di sini kita bisa langsung perpendicular, misalkan di sini kita lihat tegak lurus misalkan. Nah, misalkan perpendicular gini.
Jadi bakal tegak lurus nanti sama sini, relasi sebelah sini gitu. Nah, supaya bisa masuk lagi kita coba pakai konsiden aja, lebih mudah. Konsidennya sebelah mana, kita kasih relasi yang sebelah sini, garis yang sebelah sini, kita konsidenkan ke yang garis sebelah sini. Nah, ini sudah masuk relasinya. Nah, tapi ini masih bisa digerak-gerakin ya. Tuh, masih bisa. Cuman supaya dia bisa sejajar seperti ini, kita kasih relasi. Nah, relasi apa? Paralel, biar dia sejajar sama face yang di sini. Kita kasih paralel di sini. Oke. Nah, sini sudah aman. Kita kasih relasi ke sini. Oke, sudah aman. Kita konsiderkan lagi. Sudah aman. Sudah tidak gerak-gerak lagi kan. Nah, sama juga seperti ini. Kita kasih juga sama yang pertama tadi ya. Sini kita konsiderkan ke sini. Nah, biar dia satu ini bisa segerakan. Nah, gimana caranya supaya dia gerak? Kita kasih lagi relasi yang di sebelah sini, yang seberangnya kasih ke sebelah sini. Nah, nanti bakal jadi satu. Nah, ini kalau masih gini, kita kasih relasi sebelah sini biar sejajar. Nah, sudah jadi satu part, harus digerak-gerakin lagi. Ini untuk penjelasan yang konsiden, paralel, dan juga perpendicular. Standard match yaitu ada konsentrik dan juga tangent. Nah, kita coba di sini masukkan komponennya. Sini kita melakukan blok circle dulu. Yang di ini karena tadi file error ya. Bukan blok circle ini sebagai base partnya atau part dasarnya ya. Karena jadi fix, sekarang kita tambahkan komponen yang kita masukkan. Misalkan kita memakai sini kita pakai yang centric. Nah, di sini kita tujuannya masukin ini ke sini semuanya. Jadi ini ada tips, ada cara juga supaya kalian nggak nambah-nambahin lagi lewat dokumen. Kalian tinggal pencet klik tahan kontrol, tarik klik kiri mouse, nah, langsung keluar ya. Nah, udah. Sekarang kita coba. Nah, NFC ada match concentric itu ada suatu kondisi di mana suatu lingkaran itu sejajar sama lubangnya. Misalkan nih, kita coba langsung aja ya. Misalkan ini dengan ini. Terus kita konsentrikan. Nah, jadi bakal sejajar nih. Cuman bisa gerak naik atas, gerak ke atas. Cuma meskipun dia gerak naik atas, naik turun, cuman dia tetap sejajar, nggak keluar dari lubangnya. Nah, supaya dia bisa tetap, kita kasih relasi ya. Nah, ini ntar kasih relasinya konsiden. Udah seperti itu. Dan tetap masih naik turun, cuman masih bisa diputar ya. Nah, ini caranya kita ini bagian sini kita paralelkan dengan bagian sini. Nah, ini jadi tetap ya. Nah, udah diem kan, udah jadi fix. Lanjut, yang satu lagi sama kita menggunakan konsentrik di sini. Kita kasih relasi konsentrik. Nah, ini sudah seperti ini sama kayak tadi ya, naik turun masih bisa. Kita sejajarin, konsidenkan supaya diam, dan diputarnya kita kasih sejajar juga paralel sini. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja tangent. Tangent itu di mana suatu kondisi di mana suatu garis itu bersinggungan dengan suatu lingkaran. Nah, misalkan kita di sini pengen naruh part ini, tapi sebelum itu supaya ini bisa sejajar, taruhin dulu, dikonsiderkan dulu. Nah, ini kan tembus nih. Nah, jadi kita pengen buat supaya face dari tabung ini itu di luar sini, nempel sama ini tanpa harus nembus. Gimana caranya? Misalkan gini, kita klik face yang ini, kita kasih relasi ini, kasih relasi tangent. Nah, karena dia bersih ini kan ibarat garis kecil lingkaran kan. Jadi di logonya sudah, di lambangnya sudah kelihatan kan. Suatu garis itu bersinggungan dengan lingkaran. Jadi ketika diputar-putar dia tuh nggak bakal keluar dari garisnya. Nah, itu namanya tangent. Selanjutnya saya akan menjelaskan standard match, yaitu ada angle atau sudut dan juga distance atau jarak. Jadi kita bisa mengatur suatu sudut dan juga jarak. Kita coba di sini masukkan komponennya, misalkan kita pakai base-nya ini ya, suatu balap seperti ini. Coba kita masukkan komponen seperti wing-nya supaya kita bisa ngatur nanti. Nanti kita banyakin aja deh. Apa? Nah, kita kontrol, kita copy, kita bikin 4 aja gimana? Oke, kita bikin 4 apa? Oke, sudah seperti ini.
Lalu misalkan kita pengen bikin suatu sudut kemiringan, pertama-tama kita bikin dulu sini, kita tempelin dulu coba ya, tempelin menggunakan coincident. Kita back dulu, pencet di sini, jangan lupa. Oke, sudah nempel. Kita bikin sejajar dulu supaya dia satu ini ukuran. Oke, sudah sejajar. Nah ini kan bisa diatur nih, ya kan, sudah nempel. Nah ini kemiringan dari balok yang hijau ini tuh bisa diatur. Coba caranya, kita tarik ke sini misalkan ke sini. Nah caranya sini sebelah kiri sini. Nah ini sudut kemiringan 130 kita atur misalkan 130, ya kan, kemiringannya segini. Mau gimana lagi? Coba misalkan mau kita atur 90. Nah dia bakal setelah lurus ke 90. Nah tapi kita aturnya 130 supaya dia ada kemiringannya. Nah itu untuk sudut. Nah sekarang kita coba yang jarak. Misalkan kita sini kita taruh dulu, kita considerkan. Jadi kita kasih paralel dulu biar dia sejajar. Nah sini sudah. Ini kan jaraknya sini kan manual ya, nggak bisa diatur ibaratnya. Nah di sini kita coba kasih jarak lah, misalkan dari sini kita kasih jarak ke sini. Nah ini pakai yang ini nih. Nah meter yang ini 25 misalkan. Kita segini nih, ya kan istilahnya. Nah ini udah cukup segini. Nah ini jaraknya udah 25 segini dari sini ke sini. Misalkan kita tambahin lagi dari sini ke sini, misalkan tambahin yang part yang ini deh, seperti sama, ya kan. Terus koinsidan sama kayak tadi kita paralelin jadinya. Terus nah ini enak nih kayak gini kan, bisa nih kayak gini sejarak misalkan sama. Nah ini nempel nih karena udah sejarak misalkan berapa 25 lagi nih apa. Nah kalau 25 misalkan 50 ya 50 apa sini. Nah ini kan udah nih sama 50. Nah balik lagi coba kita ke angle, kita bikin kayak suatu ini deh, apa misalkan sini kita kasih ya suatu relasi, kita konsiderin dulu, sini kita paralelin, ya kan, jadi seperti ini. Nah ini kita dulu sudutnya nih, misalkan kita biar keren aja, misalkan kita atur dari ini ke sini sudutnya ibaratnya. Nah di sini kita atur sudutnya 30, ya kan, sama kayak yang di ujung. Kalau mau ini juga bisa 100 misalkan 130 100 apa ya 100 deh kelihatan, terus 100 segitu. Tapi kalau kita biar kelihatan bagus biar rapi 30 biar sama kayak ujungnya. Nah ini udah jadi. Nah ya sama semisal kalian ingin melihat suatu, ini kan banyak nih partnya, jadi bisa dilihat di sini mate-nya. Nah ketika klik sebagai ini aja nanti kelihatan ini considernya yang mana, ini considernya yang mana, angle-nya yang mana, yang ini bisa dihapus nih. Jadi kalau mau hapus tinggal kalau nggak diklik kanan, nah ini bisa dihapus di kanan. Nah lihat nih, jadi bisa enak lah buat ngecek meta yang udah ada gitu. Lalu juga ada beberapa seperti fitur lock. Hapus fitur lock itu saya kita coba kasih contoh. Misalkan di sini ada suatu komponen ya, misalkan kita pakai yang namanya distance swing mid lock, kami swing yang ini. Nah ini misalkan kita di sini kita coba. Nah misalkan di sini ada suatu benda misalkan ya kan, kita mau ngasih mid. Nah ini kalau misalkan kita lock ini, nanti tuh dia ibaratnya udah kayak jadi satu kesatuan. Apa yang dilakukan satunya ini bakal diikuti juga sama satu ini, pindah-pindah gitu. Misalkan kita coba silakan sini kita lock ke sini, ini juga bakal ikut. Nah kalau misalkan udah kayak gini dia bakal ngelock udah, ini kan fixnya nih. Semisal ada part yang udah ngelock sama fix ini, dia bakal udah seperti ini. Nanti cara gimana tinggal di ini aja, di apa asalnya di kasih relasi lah biar dia bisa nanti misalkan consider untuk gimana. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengasimilasikan part-part yang nanti bentuknya akan seperti ini. Kita coba langsung saja ke SolidWorks-nya, kita masukkan komponen yang sudah ada yang nanti kita assembly maksud saya. Misalkan di sini, masuk ke sini. Nah di sini sebagai bahasanya sini nih ya, mungkin ini box pivot ya sebagai bahan dasarnya. Kita dulu sebagai yang fixnya,
Nah ini sebagai bahan ini ya, part dasarnya atau part tulangnya kita taruh pertama karena ini akan menjadi bahan dasar karena dia akan fix ya. Selanjutnya kita tambah lagi komponen yang akan kita tempelin yang kita pasang nantinya. Kan kita di sini ini ya kan, dari sini sampai sini. Nah ini kita buka semua, yang butuhkan ini part-part kecilnya juga ada. Oke tadi kurang satu ya, kita tambahin lagi yang paling atas ini. Nah oke, pertama-tama lihat dulu gambarnya seperti apa. Sini gambarnya yang bagian coklat kita, berarti kita langsung masukin sini coklat ke sini, kita masukin menggunakan relasi mate, kita konsentrikan aja di sini. Nah di sini kita salah ngambil yang ini dengan kita akan konsentrikan ini dengan ini. Nah masuk konsentrik seperti ini, masukin. Sekarang kita sejajarin menggunakan konsiden. Oke sudah seperti ini. Lanjut kita buat part yang ininya, gambarnya di sini masuk lubang yang kedua ya. Yang lubang yang ini nanti kita konsentrikan berarti ke sini. Nah sini udah konsentrik, sudah gerak-gerak sini kan, sudah bisa masuk. Ini berin dulu aja untuk jadi seperti ini ya. Nanti kita benerin lagi, kita organize lagi. Nah sebelum itu kita bikin part yang hijaunya dulu nih, kita masukin kayak tadi, kita konsentrikan ke sini. Nah, kita konsentrikan, udah konsentrik, masuk relasinya seperti ini kan. Mulai kita konsidenkan sini. Nah ini udah jadi bagian part ininya. Sekarang kita coba masukkan ke konsentriknya ke sini. Nah di sini harusnya ada fix ya. Nah di sini kita masukkan ke sini. Nah seperti ini. Nah ini supaya dia nyatu, tadi kan masih bisa keluar tuh. Coba berarti kita udah rasi ini kita tempelin ya, biar dia nyatu. Yang ini sama yang ini. Nah kita konsidenkan. Nah nggak aman nih. Nah tapi ini masih bisa gerak-gerak ya. Nah gimana caranya supaya nggak gerak-gerak? Asalkan ini yang hijau sama yang ungu ini udah nempel, jadi udah satu part ya. Nah kita lihat sini gambarnya. Di sini ada jarak dari ungu ke plat merah sebelah kanan itu 6,5 ya. Berarti di sini kita kasih jarak di sini nih. Sini kita kasih, sebelah sini kita kasih jarak, face yang ini ke sini kita kasih jarak 60. Ini kita pakai 60,5 maksudnya. Nah di sini sudah aman berarti harusnya. Nah di sini udah aman ya, karena ini sudah dikasih jarak, jadi sudah nggak bakal bisa gerak-gerak lagi. Nah di sini supaya ini kan kalau digerak-gerakin dia masih ini ya, acak-acakan yang hijaunya. Supaya rapi, kita di sini kita paralelkan aja, beda sejajar. Nah jadi dia ini. Nah lebih rapi ya sini. Nah ini seperti itu jadi. Sekarang kita tinggal tambahin bola-bola yang ini di atas ya. Kita tempel ke sini nantinya. Sini kita konsentrikan dulu. Kita kasih konsentrik. Nanti seperti ini ya kan. Supaya bisa nempel seperti ini, kita kasih konsiden ke bagian dalam dari sini. Nah kayak gini udah jadi nih. Jadi seperti ini sudah aman. Sudah seperti ini. Nah di sini tadi gambar sini kan juga ada ini ya, sudut dari sini ke sini 40. Saya tambahin, berarti dari mana nih? Dari ungu yang ini. Kita yang face yang ini kita kasih ke sini ya. Kita kasih listener review, kita kasih mate, relasi dari sini ke sini itu 140 ya tadi ya. 140 ya. Sebutkan sini 140. Oke, ini udah jadi. Ini udah aman. Ya, nanti ini sudah jadi ya, seperti ini.
sudah jadi seperti yang digambar 40. Baik, selanjutnya kita akan melakukan exercise ya. Exercise seperti ini yang nantinya ada 2 part yang kita bakal satukan seperti jadi seperti ini. Langsung kita coba. Kita masukkan komponennya di sini, misalkan ada disediakan tadi. Kita masuk ke dokumen, kita sediakan yang exercise pertama kita coba. Skip blok ini kita masukkan. Melakukan tadi yang sudah saya bilang, di kontrol terus di ini udah di copy. Nah di sini kita masukin dulu ya. Nanti kan ini ibaratnya di sini dia kena ke sini ya, masuk ke sini, kita masuk ke map dulu. Dari sini itu nyambung sama yang sini kan. Nah sini sejajar, kita konsiderkan juga. Nah berarti tinggal nyambungin dari ujung sini ke ujung sini supaya dia nyatu. Nah ini ke sini. Oke. Nah bisa jadi ya untuk yang exercise pertama seperti ini jadinya persis. Oke, untuk yang exercise kedua kita akan membuat seperti ini, ada 3 part dengan beberapa quantity yang berbeda-beda. Langsung saja kita mulai di sini, masukkan komponen-komponen yang sudah ada. Di sini sebagai bahan part dasarnya kita menggunakan C bracket saja ya, yang bentuknya seperti ini. Lalu di sini kita zoom out sedikit. Sini kita buat 2. Oke, kita tarik lagi. Sudah cukup sepertinya. Lalu di sini kita tambahkan lagi komponen-komponennya. Ada sini kita masukin pin dan triple spacer. Sini pinnya, sini juga ada triple spacernya. Lalu di sini kita akan buat seperti ini ya gambarnya. Nah, di sini kita menggunakan fitur ini dulu, rotate komponen. Ya. Setelah itu nanti kita akan buat dia ini konsentris dulu ya. Kita tambahin dulu, itu butuh 2. Ini juga butuh 4 ya. 3, 4. Oke, sini langsung kita buat seperti ini dulu yang bagian seperti atas ininya. Kita buat konsentrasi dulu ke sininya. Bagian dalam sini. Kita masukkan mate-nya. Kita buat konsentris ini. Oke, di sini sudah masuk. Lalu juga lanjut yang ini kita buat konsentrik ke sini. Nah, di sini kita konsentrikan. Nah, ini supaya dia bisa lurus, kita buat ini supaya dia nempel sama atasnya. Sini nempel. Nah, sini juga kita buat paralel ke sini biar dia lurus, sejajar lurus ya. Oke, sebentar. Ini berarti dia sama sini. Nah, paralel. Sudah lurus. Sekarang kita tambahin yang bagian bawahnya ya. Juga sama stepnya. Kita pencet yang ini, lalu kita konsentrikan ke sini. Oke. Ini bagian ini kita turunkan sedikit. Oh, ini belum juga ya, yang bagian sininya. Sebentar. Bagian ini kita sejajarin dulu. Nah, oke, sudah cukup. Lalu di sini kita konsentrikan juga yang bagian ininya. Bagian dalam sini kita konsentrikan bagian sini. Sudah konsentrik, lalu kita tempelkan. Sudah nempel ya. Juga sudah lurus juga. Lalu saya lihat lagi. Oh, belum nempel. Oke. Kita tempelin dulu bagian sini ya. Sini ke sini kita tempelkan. Lalu ini kita turunkan sedikit. Ini kita tempelin ke sini. Ini sudah aman harusnya. Sudah nempel ya, sudah tidak ada yang gerak-gerak lagi. Kita double check apakah yang masih belum ini. Oke. Setelah itu kita masukkan pin ini ya. Nah, kita masukkan ada 4, kita masukkan berarti ini kita sini kita ini ya. Biasanya konsentrik. Nah, setelah konsentrik kita supaya ini bisa sejajar, kita buat ini koinsident. Sudah masuk. Kita buat yang lainnya seperti itu juga sama. Ini kita masukkan, kita
kita buat concentric. Setelah itu kita sejajarkan menggunakan coincident, sudah masuk. Sisa juga sama. Oke, misalkan ini kita masukkan sini concentric seperti ini, lalu kita coincident juga sama, kita concentrickan ke sini, lalu turunkan sedikit, masuk ini dan juga kita coincidentkan. Nah, sudah seperti ini. Oke, untuk exercise kedua seperti ini. Setelah itu kita akan lanjut ke exercise yang ketiga. Baik, untuk exercise terakhir kita akan membuat assembly seperti ini dari 4 part ya. Ada lower saddle, upper saddle, cap screw, hex nut. Langsung kita mulai. Pertama kita masukkan dulu komponen-komponennya. Kita masukkan yang lower saddle dulu sebagai dasarnya ya. Lalu kita tambahkan komponen-komponen yang lain. Upper saddle-nya tambahkan. Lalu tambahkan komponen-komponen juga seperti hex nut 2 ini. Oke. Di sini tambahkan juga, di sini kita copy juga. Siap seperti ini, seperti ini. Oke, kita lihat gambarnya. Kita akan menggabungkan dulu, berarti kita konsentrikan dulu yang ini ke sini. Kita masukkan mid-nya. Konsentrikan yang sini. Oke, ini masuk. Yang ini juga, ini kan belum ini ya. Nah, ini kita konsentrikan juga. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita tempelkan sini. Oke, sudah tempel, sudah nggak usah gerak-gerak lagi, aman, tidak ada yang gerak. Oke, sekarang kita lihat masukkan ini ke dalam. Berarti bagian ini kita konsentrikan ke sini. Ini juga kita konsentrikan. Nah, ini kan dia masuk nggak terlalu dalam ya. Nah, ini kita berarti sini ada bagian sebelah sini, kita masukkan ke bagian sini. Kita konsidenkan juga sama. Yang ini kita konsidenkan ke bawah. Nah, ini. Nah, ini kan posisi dia masih bisa muter-muter ya. Nah, supaya nggak bisa muter-muter, kita sini kita paralelkan dengan sini. Nah, juga sama. Nah, jadi dia nggak bakal muter-muter dan aman. Sekarang kita tambahkan bagian hex nut-nya di bawah sini. Oke. Sekarang kita buat di sini lingkarannya, kita sinikan, konsentrikan, dan juga kita konsentrikan sama. Dan sini ada jarak juga ya. Di sini jaraknya 5 dari permukaan sini sampai ke permukaan permukaan yang sini. Itu kita kasih jaraknya berapa? 5 ya. Ya, ini sudah aman. Juga kita kasih jarak sama seperti sebelahnya. Ini kita sebentar, sini kita kasih, di sini kita kasih jarak 5. Setelah itu sudah seperti ini. Nah, ini juga masih bisa diputar-putar ya. Nah, sebelum cari supaya muter, kita kasih relasi di sini. Nah, juga. Oke, sudah jadi. Oke, mungkin cukup sampai sini saja untuk seluruh penjelasan tentang assembly dan juga beberapa exercise yang saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata, selebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.